buat manifest kebudayaan untuk menentang praktek kesenian yang dijalankan Lekra. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Mani Kebu. Seniman-seniman pemrakarsanya diantaranya adalah Gunawan Muhammad, HB Yasin, dan Taufik Ismail. Lalu kenapa pada akhirnya Lekra dinyatakan sebagai organisasi terlarang? Pelakunya dinyatakan sebagai pembelot dan karyanya dilarang beredar. Padahal dari awal hingga titik terakhirnya, Lekra tidak pernah secara resmi menjadi organisasi di bawah PKI dan selalu menyatakan mereka adalah organisasi terbuka. Sejak awal berdirinya, Lekra memang memiliki kesamaan dari segi ideologi dan prinsip kerakyatan dengan PKI. Anggapan bahwa Lekra terkait dengan PKI juga diperkuat dengan keterlibatan petinggi partai itu seperti DN Aidit dan Nyoto. Walaupun antara keduanya memiliki perbedaan pandangan mengenai sifat keorganisasian Lekra, terutama ketika Lekra tumbuh pesat dan diterima dengan baik di masyarakat hingga memiliki basis-basis yang kuat sampai ke tingkat desa. Dengan kesamaan corak ideologi, membuat masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan buruh juga tertarik dan akhirnya bergabung menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Tentu saja PKI mendapat keuntungan dari kegiatan Lekra ini. Terbukti pada tahun 1955, jumlah anggota PKI baru sekitar 8.000 dan 10 tahun kemudian menjadi lebih dari 3 juta anggota hanya karena ideologi partai terrepresentasikan dalam Lekra. Aidit selaku ketua partai berpikir bahwa Lekra akan menjadi mesin pendulang suara yang semakin kuat jika tergabung dengan partainya. Maka ia mengupayakan cara untuk merealisasikannya. Walaupun ide ini ditentang keras oleh wakilnya sendiri di kepengurusan partai yaitu Nyoto. Nyoto berpandangan bahwa Lekra harus tetap menjadi lembaga kebudayaan yang independen dan terbuka, di mana siapa saja bisa bergabung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kesenian seperti yang sudah berlangsung sejak Lekra berdiri. Dan memang benar, tidak semua anggota Lekra adalah anggota PKI, seperti Pramudia Anantatur misalnya. Pertentangan ini juga tergambar ketika Aidit dibuat geram akibat puisinya ditolak oleh Amarzan, anggota Lekra yang bertugas menyeleksi puisi di Harian Rakyat Minggu yang notaben adalah koran partainya sendiri. Penolakan ini didukung oleh Nyoto karena puisi Aidit dinilai belum layak untuk diterbitkan. Meski mendapat tentangan, Aidit melanjutkan upayanya dengan menggelar Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner pada 27 Agustus 1964 di Istana Merdeka. Dalam konferensi yang mengundang berbagai tokoh Lekra ini, Aidit berpidato menyatakan bahwa pendirian Lekra menunjukkan dimulainya secara sadar PKI mengibarkan panji-panji seni untuk seni dan seni untuk revolusioner seperti gagasan Bung Karno. Pernyataan sepihak ini dibantah oleh para anggota Lekra dan mereka menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam konferensi itu tidak mewakili organisasi Lekra, melainkan atas nama pribadi saja. Pada akhirnya Aidit gagal mem-PKI-kan Lekra hingga setelah meletusnya peristiwa 30 September 1965. Pembunuhan 7 jenderal yang diikuti pembantaian massal, Lekra pada akhirnya dinyatakan sebagai organisasi yang terafiliasi dengan PKI oleh pemerintah. Maka nasib lembaga kebudayaan beserta anggotanya ini tidak berbeda dengan PKI dan anggotanya. Mereka ditangkap, dipenjara, atau diasingkan, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah ditemukan. Pada 30 November 1965, pemerintah melarang peredaran karya-karya Lekra dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1381 tahun 1965.
Mereka yang masih tersisa dilarang berkarya dan menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang kebencian masyarakat. Walaupun ada beberapa kasus pengecualian, seperti Perupa Avandi yang masih tetap berkarya hingga akhir hayatnya. Bahkan ia menjadi satu-satunya seniman bekas anggota Lekra yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Sleman, Yogyakarta. Begitulah kisah sebuah gerakan budaya yang mengisi episode sejarah Indonesia selama kurun waktu 1950 hingga 1965, mengakhiri seri Labirin Musik bulan ini. Hingga hari ini penelitian tentang sepak terjang Lekra tidak terlalu banyak karena di samping adanya sentimen negatif terhadap mereka, pelaku sekaligus saksi sejarahnya banyak yang terbunuh dan hilang. Sementara yang selamat memilih untuk diam. Tahun 60-an, negeri ini, negeri yang baru mengeja kemerdekaan, terbelah oleh kata-kata. Bait puisi bergetar antara darah dan dogma. Di bawah langit senja, dua jalur berpacu, seni untuk revolusi atau seni untuk nurani. Buruh, tani, nelayan, bangkitlah. Bukan puisi indah yang kita butuhkan, tapi puisi yang berani membakar istana penindas. Seni bukan mainan kata, seni adalah obor. Obor yang harus kita kibarkan untuk revolusi. Dan jika seni hanya menjadi alat, apa bedanya kita dengan propaganda? Kami ingin menulis tentang cinta, luka, kebebasan, bukan hanya perintah. Tapi boleh. Aku ingin menulis tentang hujan, bukan tentang seruan. Aku ingin memeluk dunia, bukan menghukumnya. Mau jadi seniman, apa kritikus politik sih? Puisi tentang awan, tentang cinta yang personal. Sementara rakyat mati kelaparan. Dan kamu, Satrio, mau jadi pelukis atau corong partai? Apakah seni harus selalu menjerit sesuai kemauan partai? Kalau tak mau berpihak pada rakyat, kau berpihak pada pemuda. Tidak berpihak pada kebebasan yang dipaksa oleh seni yang mati. Seperti senja yang tersobek badai, setiap kata kini mengandung tuduhan. Setiap bait mengandung ancaman. Atau kita harus kami memberikan rakyat. Apakah membela kebebasan artinya melupakan rakyat? Kita bisa melakukan tantangan kompat kota berpikir itu pengkhianat. Bukan zaman abu-abu deh. Kalau semua harus tunduk, apa bedanya kita dengan penjajah dulu? Revolusi tak menunggu kata-kata manis. Kita harus besar. Sastra harus menutup. Harus menutup. Siapa yang netral berarti berpihak pada penulis. Mereka tak mau lagi berdialog. Mereka ingin memilih kami atau mereka.
Mungkin ada waktunya. Iya. Diam, itu kematian. Dan akhirnya, sebuah pagi kelabu tiba, seniman ditangkap, penyair dibungkam, pelukis dihilangkan, sastra berubah menjadi catatan luka. Mereka mulai menangkap daun penawar. Betapa musik terakhir kita. Tetap nama-nama mereka adalah virus di tubuh rakyat. Kebersihan mereka adalah tugas dari Tak ada belas kasih untuk pengkhianat. Karena mereka ini berumur darah kontra revolusi. Jika kata-kata gagal menyatukan, peluru dan tuduhan mengambil alih. Kau, sastrawan setengah hati, berpihak hanya pada yang kontra revolusi. Aku hanya mencintai kata-kata. Aku hanya ingin menulis tentang hujan, tentang senja. Senja sudah mati, Debrina. Yang ada, kini malam panjang revolusi. Tidak. Jika malam ini aku harus pergi, simpanlah bait-baitku di rerumputan. Biarkan burung pagi membacakannya kembali, agar suatu hari senja menemukan jalannya pulang. Selena, kita sudah kalah. Tidak, Chandra. Mereka yang mematikan kata hanya menang sementara. Tidak ada lagi senja. Mereka, para penyair, pelukis, penulis, pernah bermimpi menulis negeri ini. Namun negeri ini menulis mereka dengan darah, dengan pengkhianatan. Ingatlah, setiap senja indah yang kalian nikmati dibangun di atas senja-senja yang mereka korbankan. Aku berserah pada waktu, pasrah pada angin. Terserah kau bawaku kemanapun berhembus. Berserah pada waktu, pasrah pada air. Terserah kau bawaku kemanapun mengalir. Berserah pada waktu, pasrah pada angin. Terserah kau bawaku kemanapun berhembus. Berserah pada waktu, pasrah pada